Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis green chemistry dengan judul penentuan kadar asetat. Saya Iqbal Fadila dan rekan-rekan saya Nuril Lailatul Iza, Karmila Awalun Nurhayati, Della Puspa Aprianti, dan Tria Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari green chemistry. Green chemistry sendiri yaitu pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang atau mengembangkan dan menerapkan proses dari produk kimia yang ramah lingkungan. Prinsip dari green chemistry sendiri yaitu memberikan panduan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang dapat ditimbulkan oleh reaksi kimia dan proses industri. Adapun prinsip-prinsip tersebut melibatkan penggunaan bahan baku yang lebih aman, pengurangan limbah, penggunaan energi yang lebih efisien, dan pengembangan proses yang lebih besar. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses penentuan kadar asam asetat yaitu larutan cuka perdagangan, larutan NaOH, asam oksalat, indikator PP, dan aquades. Selanjutnya yaitu skema kerja pembakuan larutan NaOH. Yang pertama yaitu pembuatan larutan oksalat dilakukan dengan menimbang 0,6 gram asam oksalat. Yang kedua yaitu dihidrat C2H2O4, 2H2O dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya dilarutkan dengan aquades sampai volume 100 ml atau garis batas dan dikocok hingga homogen. Yang ketiga yaitu dicuci berat dan diisikan dengan larutan oksalat. Yang keempat yaitu diwet 5 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 5 ml aquades dan 1-2 tetes. Yang kelima yaitu indikator PP lalu dititrasi dengan larutan asam oksalat hingga warna merah jambu hilang. Yang keenam yaitu larutan titrasi 2 kali atau duplo. Yang selanjutnya yaitu skema kerja penerapan kadar asam asetat dalam cuka dagang. Yang pertama yaitu cuci berat dan diisikan dengan larutan NaOH yang telah dibakukan. Yang kedua yaitu ambil 2 ml larutan cuka perdagangan dengan pipet ukur dan dimasukkan ke dalam labu. Yang ketiga yaitu ukur 100 ml dan encerkan dengan aquades sampai tanda batas. Yang keempat, ambil 2 ml larutan sampel tersebut dengan pipet ukur, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima yaitu dimasukkan 250 ml dan ditambah 2 tetes indikator PP. Yang keenam, titrasi larutan sampel tersebut dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna. Yang ketujuh, sampai tak berwarna menjadi merah muda. Yang terakhir yaitu lakukan titrasi 2 kali atau duplo dan catat volume titrasi. Yaitu proses pengelolaan limbah. Limbah cair yang dihasilkan pada praktikum ini yaitu NaOH, indikator PP, dan asam oksalat dihidrat harus dikelola dengan baik dan tidak boleh dibuang ke lingkungan seperti langsung ke wastafel. Harus dikelola di limbah cair. Limbah cair harus dikumpulkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Biasanya di laboratorium sudah disiapkan wadah untuk limbah. Kemudian limbah tersebut dikumpulkan dan diolah. Selanjutnya adalah analisis bahan berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama yaitu penggunaan bahan NaOH. NaOH merupakan bahan yang tidak ramah lingkungan. NaOH merupakan basa kuat sehingga bersifat korosif pada jaringan organik, sehingga dalam proses pembuangan membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Yang kedua yaitu penggunaan indikator PP. Indikator PP umumnya digunakan sebagai titrasi dan tergolong bahan kimia yang berbahaya atau tidak ramah lingkungan. Nah, alternatif yang lebih alami bisa diganti dengan bahan-bahan alami seperti buah naga, kunyit, bunga sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penggunaan asam oksalat dihidrat. Asam oksalat memiliki sifat larut dalam air sehingga dapat dihilangkan dengan pencucian biasa. Akan tetapi, meskipun larut dalam air, asam oksalat dihidrat ini tetap memiliki sifat yang toksit sehingga untuk pembuangan membutuhkan pengelolaan yang khusus. Ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam konteks analisis green chemistry. 1. Penggunaan indikator PP atau phenolphthalein. Indikator PP meskipun umum digunakan dalam titrasi asam basa, tergolong dalam bahan kimia yang kurang ramah lingkungan.
indikator PP telah diklasifikasikan sebagai bahan yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Alternatif yang lebih ramah lingkungan dapat dipertimbangkan, seperti indikator alami atau indikator sintetis yang lebih aman bagi lingkungan. Kedua, penggunaan asam oksalat dihidrat. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam deskripsi, asam oksalat dihidrat bisa menjadi bahan yang kurang ramah lingkungan. Penggunaan asam oksalat dihidrat larutan kimia perlu dipertimbangkan efeknya terhadap lingkungan saat pembuangan. Untuk memenuhi standar analisis green chemistry yang lebih tinggi, dapat diperhitungkan langkah-langkah berikut. 1. Menggantikan indikator PP dengan indikator alami atau indikator sintetis yang ramah lingkungan. Kedua, mengevaluasi alternatif pengganti untuk asam oksalat dihidrat yang lebih ramah jika memungkinkan. Penting untuk selalu memperhatikan dan mencari bahan, metode, langkah praktikum yang lebih ramah lingkungan dalam upaya menerapkan prinsip green chemistry. Kesimpulan yaitu, melalui langkah-langkah ini, green screen pada praktikum penentuan kadar asam asetat dapat disusun dengan menekankan penerapan prinsip green chemistry dalam sintetis bahan, penggunaan bahan dan pelarut yang aman dan efisien, serta pengurangan limbah dan penggunaan indikator yang lebih ramah lingkungan. Sekian video dari kami mengenai penentuan kadar asam asetat dengan metode green screen. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.